Shalom manusia Allah yang perkasa. Haleluya. Puji Tuhan, di pagi hari yang indah ini kita boleh berkumpul bersama-sama dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan yang indah. Mari persiapkan hatimu Bapak Ibu. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Teduhkan hatimu. Fokuskan pikiranmu. Biar mata hatimu tertuju kepada nama yang sungguh ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Dialah hidupmu. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian kami bawa syukur kami Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Hatiku selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, karena rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, hatiku selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, karena rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu,
sungguh-sungguh karena roh Tuhan di dalam hidup kita. Sungguh indah bersamamu, hatiku selalu ini pujian jemaat-Mu Tuhan. Ini pujian anak-anak-Mu Tuhan. Tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, hatiku selalu bersekutu denganmu. Karena rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, hatiku selalu bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, hatiku selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Karena rohmu dalam hidup, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya, selamanya, sungguh indah Tuhan, sungguh indah Tuhan, hidup kami bersamamu, hidup kami bersamamu. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Mari nikmati hadirat Tuhan saudara. Mari nikmati setiap perbuatan baik Tuhan. Dia yang tidak pernah meninggalkan engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Layaklah Engkau disembah Tuhan. Kami bawa pujian syukur kami, hormat kami kepadamu, ya Allahku, selamanya. Karena rohmu tinggal dalam kami Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur. Kami naikkan pujian kami Tuhan Yesus. Raya kasih Kau yang beracara ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh hati kami
setiap hati umat-Mu Tuhan, yang saat ini menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Biar hati kami tunduk, biar hati kami hormat Tuhan. Karena sungguh indah Tuhan hidup kami bersama Engkau Allah. Terima kasih. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu kekal selamanya. Sungguh indah Kau Allah kami. Terima kasih Tuhan. Tak terukur kekal selamanya. Oh sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu kekal selamanya. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu Tuhan, dan ku yakin setia-Mu kekal selamanya. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin, amin, kekal selamanya. Dan ku yakin setia-Mu kekal selamanya. Dan ku yakin setia-Mu kekal selamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Bahwasannya kasih Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau telah memelihara setiap umat-Mu. Engkau yang telah memelihara gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena Engkaulah kepala kami. Kebenaran-Mu lah Tuhan yang menjadi kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah memberkati setiap kami umat-Mu, gereja-Mu Tuhan, yang menjadi terang, yang memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau disenangkan Tuhan dengan puji-pujian umat-Mu.
Kami bersyukur dengan segenap hati kami. Kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Pujilah nama-Mu yang telah memberkati ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Nama-Mu lah yang disenangkan Tuhan. Dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom manusia Allah yang perkasa. Haleluya, berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Sungguh Dia Allah yang baik. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Mari kita semua bertepuk tangan. Kita bersuka di hadirat Tuhan. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di dalam kita.
teduhkan hatimu Bapak Ibu. Persiapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan. Sungguh Dia Allah yang perkasa. Allah yang telah menunjukkan kasih setia-Nya bagi umat-umat yang memegang firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang menjadi penolong hidup kami Tuhan. Dan firman-Mu membukakan semua bahwasannya hidup kami berasal daripada firman dan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan. Beracaralah ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Terima kasih Tuhan, tak pernah berubah Tuhan, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Engkau Tuhan yang telah memberkati kami. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu
firman-Mu lah yang menopang kehidupan kami Tuhan. Dengan segenap hati, kami mau buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Dan terima kasih Engkau yang telah mengurapi hamba-Mu. Engkau yang mengurapi jemaat-Mu Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan selama kami ada di dunia ini. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersahati mendeklarasikan iman kita. Angkat tangan kananmu bersama dengan saya. Ikuti kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah dan kasih sayang-Mu atas kami. Kami bersyukur kami masih beroleh kesempatan untuk beribadah kepada-Mu. Terlebih untuk diisi oleh firman-Mu, oleh kebenaran-Mu. Olehnya Roh Kudus pimpin pemberitaan firman-Mu ini. Kau mencerahi setiap hati pikiran umat-Mu. Kami bersyukur karena Kau bekerja begitu dengan aktif dalam setiap diri kami. Sehingga demikian terbukalah semua hati, semua pikiran mendengar firman Tuhan ini. Kami sambut firman-Mu Roh Kudus, kami sambut pelayanan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, visi gereja kita adalah membangun manusia Allah yang perkasa. Visi ini tidak hanya sekedar membuat kita jadi umat Tuhan di tengah hidup di dunia ini yang penuh dengan persoalan dan tantangan hidup, sanggup dan mampu mengatasi persoalan hidup. Atau boleh memiliki hidup rumah tangga yang damai, sejahtera, pekerjaan yang berjalan dengan baik. Tidak hanya sebatas itu Bapak Saudaraku. Visi gereja kita adalah bagaimana membangun manusia roh kita dengan memiliki kualitas yang berasal dari Allah. Memiliki karakter, sifat, keberadaan, esensi utama yang berasal dari Allah. Berasal dari Tuhan, berasal dari Bapa dan Tuhan kita, berasal dari Roh Kudus yang diimpartasikan kepada kita. Dan ini hanya bisa diperoleh lewat kebenaran firman Allah yang dilayani oleh Roh Kudus kepada kita. Sehingga dengan demikian baru kita bisa membangun, memiliki manusia Allah. Manusia memiliki hidup Allah, kualitas Allah dalam roh, hati, pikiran, perasaan dan mental seluruh kita di dalam seluruh tubuh ini. Itu yang disebut dengan membangun manusia Allah yang perkasa. Untuk mencapai tujuan visi gereja ini Bapak Saudaraku, maka kebenaran-kebenaran prinsip harus terus-menerus dikumandangkan, disampaikan dari atas mimbar ini. Lewat pembinaan-pembinaan kita di tengah minggu. Dan secara khusus pada minggu pagi ini, kebenarannya akan berbicara kepada kita tentang kebenaran Allah. Allah memberikan kebenarannya kepada kita. Kebenaran Allah. Untuk itu saya ajak kita membuka satu nas Alkitab, yaitu kitab Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kemudian saya lanjut lagi ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Tapi saya akan bacanya secara parsial saudaraku. Saya baca pertama Roma 10 ayat 1 sampai 3, demikian firman Allah. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah
supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, ayat 3 bagian kata yang mengatakan kebenaran Allah. Ini menjadi topik kita pada pagi hari ini. Jadi topik pagi ini berbicara tentang Allah memberikan kebenarannya. Tujuan Allah memberikan kebenaran kepada manusia adalah pertama-tama karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan tidak memiliki kebenaran sama sekali menurut tolak ukur Tuhan. Sehingga olehnya dalam kondisi ini manusia tidak mungkin bisa bersekutu dengan Allah yang benar. Allah yang benar. Apa yang dimaksud dengan kebenaran Allah? Nah, prinsip dasarnya adalah ketika disebut kebenaran Allah, artinya Allah itu adalah benar sepenuhnya. Allah itu benar dalam firman-Nya, dalam perkataannya, dalam tindakannya, dalam seluruh keberadaan dirinya. Allah itu adalah benar. Sifat hakikat Allah itu benar. Nah, saudara-saudaraku, dikasih Tuhan ada dua kata yang digunakan dalam bahasa Yunani untuk menjelaskan tentang kebenaran. Yang pertama itu adalah aletheia, yang kedua adalah dikaiosune. Dua kata ini memiliki irisan tapi memiliki penekanan yang berbeda. Yang pertama adalah kata aletheia. Kata aletheia itu adalah kata yang memiliki arti benar atau biasa diterjemah dalam bahasa Inggris adalah truth. Truth kalau menurut definisi kamus bahasa Inggris adalah truth itu adalah quality dari totalitas sebuah keberadaan. Sedangkan righteousness atau kebenaran, ya bahasa Indonesia menerjemahkan dua-duanya kata kebenaran, saudara-saudaraku. Righteousness itu dalam bahasa Inggris itu adalah quality of being atau kualitas dari sesuatu, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, untuk memahaminya kalau kita perhatikan dengan seksama, saudaraku, ada sedikit perbedaan di antara dua kata ini. Kata aletheia ini ketika Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan akulah jalan, kebenaran, hidup. Kata kebenaran itu adalah the truth, itu menunjuk kepada akulah yang sesungguhnya. Akulah yang asli, akulah yang original. Jadi ketika kita berbicara tentang kata aletheia itu bicara tentang totalitas seluruh keberadaan. Yang asli, yang benar. Sedangkan ketika kata dikaiosune adalah sebuah perincian tentang seluruh totalitas kepada bagian-bagiannya. Jadi saudaraku, ketika berbicara Allah memberikan kebenarannya adalah Allah memberikan sifat utamanya kepada manusia. Nah, bagaimana manusia bisa memperoleh kebenaran Allah sementara dia sudah jatuh dalam dosa? Nah, untuk itu Allah harus menyatakan tentang kejatuhan manusia dalam dosa, tentang keburukannya dengan memberikan hukum Taurat. Secara khusus Allah pilih satu bangsa, yaitu bangsa dari keturunan Abraham karena iman Abraham. Itu bangsa Israel dari Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada bangsa ini Allah berikan hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah isi hati dari Tuhan yang Allah tuangkan dalam bentuk perintah dan larangan kepada bangsa Israel. Allah memberikan catatan kepada bangsa ini mengatakan seperti disebutkan dalam Roma pasal 10 ayat yang kelima. Dia mengatakan sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Kalau bangsa Israel sanggup penuhi seluruh hukum Taurat itu di sepanjang umur hidup mereka, tidak boleh cacat celah, maka mereka akan hidup oleh hukum Taurat itu. Artinya mereka akan diterima Allah. Mereka akan memperoleh kebenaran Allah, yaitu kebenaran hukum Taurat. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, ketika Allah memberikan kebenarannya kepada manusia, Allah harus mendahulunya dengan memberikan kebenaran lewat hukum Taurat. Yang sekaligus tujuan utama untuk menyatakan keberadaan manusia yang rusak agar keberadaan ini bisa diselesaikan.
Sebab adalah tidak mungkin di waktu yang bersamaan sementara manusia memiliki waris sifat yang rusak, sifat yang berasal dari dosa, dari iblis, lalu dengan memiliki kebenaran Allah. Tentu tidak mungkin bukan dalam diri manusia tercampur dua karakter yang tolak belakang. Itu sebabnya untuk bisa memperoleh kebenaran Allah bagi manusia yang telah jatuh dalam dosa, maka Allah harus menyingkapkan tentang kejatuhan, keburukan manusia itu. Dan penyingkapan keberadaan manusia yang telah rusak itu dinyatakan oleh Allah lewat hukum Taurat yang Allah berikan. Sebab hukum Taurat menyatakan dosa manusia. Tapi walaupun demikian, kalau seandainya bangsa Israel sanggup penuhi seluruh hukum Taurat ini tanpa cacat celah sepanjang umur hidup mereka, maka mereka akan dibenarkan oleh apa yang mereka perbuat. Tetapi memang fakta di lapangan menunjukkan tidak seorang pun sanggup penuhi ketaatan kepada seluruh hukum Taurat sepanjang hidupnya. Dengan demikian mereka tidak mencapai kebenaran Allah. Malahan sebaliknya mereka berada di bawah kutuk. Di bawah kutuk. Nah, dalam kondisi ini saudaraku dikasih Tuhan, ketika Allah datang hendak menjelaskan kebenarannya kepada Israel, yaitu di dalam Kristus Yesus. Bangsa ini tidak bisa terima karena dia sudah block minded. Dia sudah memiliki konsep yang salah. Dia tidak bisa menerima apa yang Yesus sampaikan tentang kebenaran yang Allah berikan di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada kita, bangsa Israel ini adalah bangsa yang sangat giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar, atau tepatnya tanpa mengikuti pengetahuan yang tepat dari Allah. Tanpa tunduk kepada penyataan firman Allah yang Allah nyatakan puncaknya di dalam Kristus Yesus. Firman Allah yang menjadi manusia. Israel ini tidak bisa menerima penjelasan kebenaran Allah kepada mereka oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mereka berusaha membangun kebenarannya sendiri. Ketika Allah menyatakan kebenarannya di dalam Kristus, mereka tidak bisa terima. Karena mereka sudah kadung, sudah block minded, sudah membangun kebenaran yang salah berdasarkan pemahaman mereka. Itu sebabnya di ayat 2 mengatakan kepada kita, Paulus bersaksi bahwa mereka ini sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar, tanpa pengetahuan, tanpa sesuai dengan pengetahuan yang tepat. Ayat 3, sebab oleh karena mereka Israel tidak mengenal kebenaran Allah, atau tepatnya tidak menerima kebenaran Allah, mengabaikan kebenaran Allah yang Allah nyatakan dalam Kristus. Dan malah sebaliknya mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mereka coba membangun ketaatan untuk memperoleh kebenaran Allah dengan menaati hukum Taurat. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti tujuan utama pemberian hukum Taurat itu. Sehingga akhirnya mereka dalam kondisi ini mereka tidak tunduk kebenaran Allah yang Allah nyatakan di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya dikatakan kepada kita sekali lagi, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena Israel berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak tahu kepada kebenaran, mereka tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Allah ingin berikan kebenarannya, yaitu kebenaran Allah berikan di dalam Kristus Yesus dengan didahului dengan Taurat untuk mengakhiri kerusakan manusia ini. Agar kebenaran Allah berikan itu bisa menjadi milik manusia, maka Allah harus menyelesaikan persoalan yang melilit manusia yang sudah rusak, memiliki sifat jahat dari iblis itu. Maka hukum Taurat diberikan untuk mengakhiri kondisi ini. Tapi Israel sudah kadung dipengaruhi pemahaman yang salah tentang Taurat, sehingga Kristus datang menjelaskan pemberian kebenaran Allah di dalam dirinya. Israel itu menolaknya, menolak kebenaran itu. Sehingga mereka tidak bisa memiliki kebenaran Allah. Bapak ibu saudaraku dikasih Tuhan, Allah sungguh-sungguh bukan saja rindu memberikan kebenarannya kepada manusia. Tapi dia sungguh-sungguh telah memberikan kebenarannya kepada manusia.
Kebenaran ini ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kebenaran ini hanya bisa diperoleh lewat percaya kepada Kristus Yesus. Karena kebenaran ini sudah jadi. Kebenaran ini bukan dibuat oleh manusia. Kebenaran ini adalah paket yang sudah jadi, yang berasal dari Allah. Dan untuk memperolehnya tentu manusia tidak bisa mengusahakannya. Tapi mereka hanya bisa menerima dengan sepenuh hati apa yang Allah berikan. Yaitu diberikan melalui iman di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak ibu saudaraku dikasih Tuhan, namun demikian supaya jangan berlaku dua hukum yang sama, hukum Taurat dengan kebenaran di dalam Kristus, maka mau tidak mau Allah harus menyelesaikan dalam tanda kutip hukum Taurat ini. Supaya hukum Taurat ini menjadi tidak lagi dilanjutkan setelah berlakunya pemberian kebenaran Allah. Untuk itu Tuhan Yesus datang. Dia menggenapi hukum Taurat itu. Seperti dikatakan kepada kita di Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Maksudnya ayat ini adalah Tuhan Yesus datang lahir di bawah hukum Taurat. Dia lahir di bawah wanita Maria yang tunduk di bawah hukum Taurat. Bahkan Tuhan Yesus melakukan seluruh hukum Taurat. Dia disunat pada hari ke-8 dan seterusnya. Dan sepanjang umur hidupnya di muka bumi ini, Kristus Yesus tidak melanggar satupun hukum Taurat itu. Dia memenuhinya. Sehingga demikian dengan Kristus datang, maka untuk supaya kebenaran berikutnya, kebenaran berdasarkan iman bisa diberlakukan, maka dia harus menyelesaikan hukum utama ini dengan menggenapi seluruh hukum Taurat itu. Sehingga dikatakan kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Dengan kalimat yang lebih sederhana begini. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Hukum Taurat itu adalah isi hati Tuhan, kehendak Allah. Allah memberikan hukum dan aturan, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang harus, mana yang tidak boleh. Nah, kalau bangsa ini sanggup penuhi seluruh hukum Taurat tanpa cacat celah seumur hidup mereka, maka mereka memperoleh kebenaran Allah. Mereka diterima oleh Allah. Tapi faktanya mereka tidak bisa. Tidak bisa. Lalu kemudian Yesus Tuhan kita datang, dia harus mengakhiri hukum Taurat ini. Bagaimana caranya? Dia harus membuat tuntutan hukum ini dipenuhi. Ketika hukum ini sudah tercapai tujuannya, maka hukum ini tidak dipakai lagi. Tidak dipakai lagi. Jadi dengan kata Yesus Tuhan kita menggenapi hukum Taurat itu. Sehingga seluruh tuntutan itu Tuhan penuhi. Bukan hanya itu saja. Apa yang hendak diberikan oleh hukum Taurat, itu Kristus penuhi dengan dia mati di kayu salib. Sehingga semua orang yang percaya kepada Kristus Yesus, dia memperoleh kebenaran dari Allah yang Allah berikan di dalam Kristus Yesus. Yang bermula atau diawali dengan pemberian hukum Taurat. Dengan demikian Kristus benar-benar telah mengakhiri hukum Taurat. Dia membuat tujuan hukum Taurat menjadi tercapai. Yaitu manusia memperoleh kebenaran di dalam dirinya. Itu dimaksud dengan Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Dia membuat manusia bisa memperoleh tujuan pemberian hukum Taurat agar manusia itu, prinsip utama hukum Taurat agar manusia bisa dibenarkan. Maka Kristus membuat itu tercapai dengan dia mati di kayu salib. Menyelesaikan persoalan dosa manusia dengan Allah. Lalu kemudian tidak saja menyelesaikan dosa itu, maka semua orang yang percaya kepadanya diperhitungkan mati bersama Kristus, lalu dibangkitkan atau dilahirkan baru dalam kebangkitan Kristus. Sehingga demikian dia memiliki kebenaran Allah. Dengan demikian kebenaran yang Allah berikan oleh iman adalah kebenaran yang diberikan lewat proses dilahirkan kembali, dilahirkan dari Allah, dari firman dan roh Allah. Sebab bagaimanapun juga memiliki kodrat dasar, sifat dasar dari Allah. Itu harus diperoleh lewat kelahiran. Dan kelahiran ini hanya bisa diperoleh lewat percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi para kekasih Kristus, pemberian Allah
akan kebenaran ini kepada manusia, puncaknya diperoleh secara penuh di dalam iman kepada Kristus. Iman kepada Kristus. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita tidak memahami tentang sistem atau cara kerja kebenaran melalui iman ini, maka umat perjanjian baru gereja Tuhan akan bisa mengulang kejatuhan atau kesalahan bangsa Israel terhadap hukum Taurat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka hendak mencapai kebenaran hukum Taurat dengan ketaatan, tidak berdasarkan iman. Sehingga akhirnya Yesus datang menyampaikan iman, mereka tolak. Mereka tolak. Demikian juga dengan gereja Tuhan, kalau kita tidak memahami dengan tepat bagaimana kerja kebenaran melalui iman itu, gereja Tuhan bisa mengulang kesalahan Israel ini, saudara-saudaraku. Atau secara khusus pribadi-pribadi anak Tuhan kalau tidak memahami sistem kerja kebenaran melalui iman akan mengulang kesalahan dari bangsa Israel ini. Bapak Ibu Saudaraku dikasih, untuk itu saya akan menjelaskan bagaimana sistem kerja kebenaran melalui iman. Kita baca bagian ayat berikutnya saudaraku di Roma 10 ayat yang ke 6, 7, 8 sampai ke 10. Tapi saya baca dulu dari ayat 6 saudaraku. Tadi ayat 5 sudah saya jelaskan, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Sekarang saya baca ayat 6 dan 7. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Ingat saudaraku, jangan katakan di dalam hatimu, siapa akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. 7. Atau siapakah akan turun ke jurang maut untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, penjelasan ayat 6 dan 7 ini hendak menyatakan kepada kita, kalau kita tidak memahami sistem kerja kebenaran melalui iman, maka kita akan hidup kepada kesalahan orang Israel tentang memahami ingin peroleh kebenaran hukum Taurat dengan perbuatan. Tidak melalui iman. Apa yang dikatakan kepada kita di ayat 6 memberitahu kepada kita dan 7 saudaraku, ketika kita hidup oleh kebenaran melalui iman, hendaklah kita pahami, ketika kita memahaminya, janganlah kita berkata, siapa akan naik ke surga bawa Yesus turun, atau turun ke jurang maut bawa Yesus naik. Kebenaran karena iman itu jangan berkata demikian. Artinya ketika kita hendak mengalami kebenaran karena iman, janganlah kita mengatakan sesuatu yang menjadi ranahnya Tuhan atau meragukan apa yang menjadi bagiannya Allah. Atau meragukan apa yang Allah katakan. Contoh konkretnya adalah begini saudaraku. Ketika seseorang hidup dalam sebuah kerusakan moral, lalu ketika dia mendengar Injil mengatakan, "You percaya Yesus, kamu akan menjadi orang benar, menjadi orang yang dikuduskan, memiliki kebenaran." Lalu orang itu mengatakan demikian, "Apa mungkin? Apa bisa? Saya kan hidup dengan latar belakang yang rusak, dengan kebiasaan yang rusak, itu sudah mendarah daging dalam diri saya. Apa saya bisa hidup menjadi orang yang benar, orang yang hidup suci, yang menurut Allah kehendaki? Apa mungkin?" Nah, ini maksudnya artinya ketika you hendak memiliki kebenaran karena iman, pertanyaan itu tidak boleh dikatakan, tidak boleh diucapkan. Sebab bagian bagaimana kita diubah, memasuki apa yang Allah firmankan, itu adalah ranahnya Tuhan. Itu adalah bagiannya Tuhan. Jadi dengan bahasa simpelnya adalah jangan meragukan apa yang Allah katakan ketika engkau peroleh kebenaran melalui iman di dalam Kristus. Jangan meragukan. Itu maksudnya. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau begitu, Pak Bun, Pak Pendeta? Kalau kita tidak boleh masuk ke ranahnya Tuhan, jangan meragukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Lalu apa harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah di ayat yang ke-8. Saya sambungkan ayat 6
di bagian A dengan bagian yang ke-8. Ayat 8 saya baca dulu ya, yang berbunyi demikian. Tetapi apa katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saya sambung ke ayat 6 bagian awalnya mengatakan, tetapi kebenaran karena iman berkata, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Artinya apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa mengalami atau berada realita kebenaran melalui iman? Yang harus kita katakan adalah milikilah firman itu di dalam hatimu, lalu ucapkan firman itu dengan mulutmu. Jadi ketika Allah berfirman tentang segala sesuatu yang diberikan kepada kita dalam Kristus, yang adalah kebenarannya yang dia berikan kepada kita, maka kita harus meresponinya dengan menerima firman itu di hati kita, percaya dengan hati kita, kemudian kita mengucapkannya dengan mulut kita. Itu disebut dengan firman iman atau perkataan iman atau rema iman. Yang dimasukkan di ayat 8 ini saudaraku. Inilah sistem kerja kebenaran melalui iman. Jadi dengan bahasa yang lebih sederhana lagi saudaraku. Agar Bapak Ibu bisa mendapat gambaran yang lebih jelas lagi. Untuk memperoleh kebenaran yang Allah berikan kepada kita dalam Kristus. Allah itu memberikan yang sudah jadi. Yang sudah jadi ini adalah sebuah paket yang sudah selesai. Untuk mengalaminya kita tidak boleh bertanya apa bisa terjadi, apa mungkin dengan melihat latar belakang yang tolak belakang. Atau kondisi yang berbeda. Kita tidak boleh berkata demikian. Sebab bagian itu adalah bagian ranahnya Tuhan dan Tuhan sudah selesaikan itu. Tadi saya katakan di awal bahwa Allah memberikan kebenaran adalah sebuah paket yang telah jadi. Bukan paket yang belum jadi, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Jadi kita tidak boleh mempertanyakan bagaimana terjadinya. Kita tidak boleh meragukan keberadaan kebenaran itu. Yang harus kita lakukan adalah kita harus berkata bahwa firman itu ada di kita miliki dengan percaya, diperhitungkan jadi milik kita. Lalu kita mengucapkannya. Itulah sistem kerja kebenaran melalui iman. Nah, sebagai prinsip dasar mengalami ini, maka firman Allah menjelaskan kepada kita bagaimana selanjutnya kita bisa terus mengalami kebenaran melalui iman, kebenaran melalui iman itu. Maka diberikan kepada kita di ayat 9 dan 10 yang mengatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Inilah firman iman. Prinsip dasar utama untuk mengalami firman iman atau kebenaran melalui iman, saudaraku dikasih Tuhan adalah pertama-tama akuilah ketuhanan Tuhan Yesus Kristus dengan mulutmu. Setelah engkau mendengar firman Allah yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Kristus, dia adalah Mesias. You mendengar kebenaran itu lalu you percaya dengan hatimu. Allah memperhitungkan jadi milikmu, jadi kebenaranmu, kebenaran yang Allah berikan kepadamu. Lalu kemudian lewat firman kamu miliki di hati, mulutmu mengatakan Yesus adalah Tuhan atas seluruh hidupku. Maka saudara diselamatkan dengan pengakuanmu. Saudara peroleh kebenaran dengan hati percaya. Ketika saudara memiliki prinsip dasar memasuki kebenaran melalui iman ini, saudara masuk ke dalam prinsip keselamatan. Ketika sudah berada prinsip keselamatan, maka selanjutnya untuk mengalami kekayaan keselamatan itu prinsip yang sama tetap berlaku. Karena kebenaran, karena iman berkata demikian.
Firman itu ada di hatimu dan ada di mulutmu. Ucapkan itu. Miliki firman di hati, ucapkan dengan mulutmu. Itulah bagaimana firman atau kebenaran iman bekerja. Ya, sebut dengan firman iman. Yang Paulus katakan, inilah yang kami beritakan. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan. Kalau tidak demikian, maka gereja Tuhan Bapak Ibu Saudara yang tidak memahami prinsip kerja ini, Bapak Ibu akan mengulang kesalahan bangsa Israel. Yaitu tidak bersedia menerima kebenaran Allah, tapi bangun kebenaran sendiri. Bagaimana saya bisa jadi orang suci, saya nggak bisa lakukan apa-apa. Maka coba bangun kebenaran sendiri. Tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Karena kebenaran Allah itu diberikan kepada kita di dalam iman dalam Kristus. Jadi ketika kita mengucapkan sesuatu yang bertolak belakang dengan firman Allah, kita sama dengan mengandalkan kemampuan kita. Atau kita mempertanyakan kebenaran firman Allah, mengatakan di dalam Kristus kamu telah disucikan, dikuduskan. Di dalam imanmu. Ketika kita meragukan, menolak pernyataan firman itu, kita coba reverse, coba merujuk kepada apa yang telah aku lakukan. Maka saudara sudah mundur kepada seperti orang Israel yang berusaha membangun kebenaran sendiri dengan tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Saya kasih contoh satu ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-11 yang berkata demikian saudara-saudaraku. Latar belakang ayat ini adalah berbicara tentang orang-orang percaya di Korintus dengan latar belakang yang rusak, yang mengatakan mereka itu adalah orang cabul, penyembah berhala, ayat 9 ya. Orang pezina, banci, pemburit atau homoseksual, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu. Mereka tidak mendapat bagian kerajaan Allah. Lalu ayat 11 mengatakan, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi ketika kondisi orang Korintus dalam keadaan yang rusak begitu rupa, dia itu tidak bisa mengubah kondisinya dengan tingkah lakunya. Karena sudah rusak. Tetapi ketika mereka beriman kepada Kristus, mereka menerima kebenaran Allah dalam Kristus melalui iman, maka Allah menguduskan mereka, menyucikan mereka, membenarkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh roh Allah kita. Bagaimana ini terjadi? Itu tidak boleh dipertanyakan atau tidak boleh meragukan dengan mengatakan aku tidak lakukan apa bisa terjadi. Jangan. Karena itu adalah ranahnya Tuhan. Dan Allah sudah melakukannya. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Ini disebut dengan sistem kerja atau bagaimana memperoleh kebenaran melalui iman. Saya rindu Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Memahami kebenaran ini. Agar seluruh warisan yang Allah berikan kepada kita dalam Kristus tidak menjadi sia-sia. Atau dengan kalimat lain supaya anugerah itu tidak menjadi sia-sia. Yaitu dengan mempercayai firman itu tanpa meragukannya. Tanpa bertanya, membandingkan dengan masa lalu kejatuhan. Tapi dengan memiliki firman iman itu di hati. Mempercayainya. Lalu Allah perhitungan milik kita. Ketika jadi milik kita, dia bertumbuh menguasai kita. Ketika kita mengucapkan dengan mulut kita, mengucapkan firman, perkataan iman, rema. Maka itu membuat kita masuk kepada realita itu, saudaraku. Para kekasih Kristus, betapa pentingnya kebenaran ini. Sebab kalau tidak, seseorang boleh belasan dan puluhan tahun menjadi pengikut Kristus tanpa memahami prinsip ini. Dia tetap mempraktekkan kebenaran berbasis kepada tingkah laku perbuatannya. Maka dia tidak mungkin masuk. Ini tidak hendak mengatakan perbuatan tidak penting. Perbuatan kita hanya akibat dari kebenaran yang kita miliki. Attitude kita, sikap tindakan kita hanya karena
esensi yang kita miliki. Jadi jangan dibalik saudaraku dikasih Tuhan. Pahamilah kebenaran ini, milikilah. Supaya kita tidak lagi seperti orang Israel yang hidup dalam kebodohan. Membangun kebenaran sendiri dengan menolak kebenaran Allah. Bukankah itu sebuah sikap yang sangat bodoh? Oleh sebab itu Bapak Saudaraku, yuk mari kita menghindarkan diri kita dari kesalahan orang Israel ini. Kita kembali kepada apa yang Alkitab ajarkan kepada kita, firman Allah ini. Kebenaran karena iman diperoleh dengan iman. Memiliki firman dalam hati dan mengucapkannya dengan mulut. Inilah firman iman yang diberitakan kepada kita. Jadi Allah telah memberikan kebenarannya kepada kita dalam Kristus. Dan bahkan lebih lagi, Kristus sendiri telah menjadi kebenaran kita. Menjadi kesucian kita, menjadi kemerdekaan kita, menjadi hikmat kita. Sesuai dengan 1 Korintus 1:30. Allah menjadikan Yesus Kristus itu hikmat kita. Pengertian kita, menjadi kebenaran kita. Kesucian dan kemerdekaan atau penebusan kita. Dengan demikian saudaraku, dengan memiliki Kristus melalui iman ini kita memiliki kebenaran Allah. Dengan cara inilah saudaraku dikasih Tuhan. Kebenaran itu diperoleh, dimiliki, dan kita masuk kepada persekutuan yang Allah kehendaki. Sebab tujuan Allah memberikan kebenarannya adalah agar kita boleh menjadi satu dengan Dia. Dan Dia berikan kepada kita di dalam Kristus. Dengan perincian tadi saya katakan, di dalam Kristus iman dilahirkan dari firman Roh Allah. Memiliki karakter kebenaran itu. Lewat kelahiran oleh firman Roh Allah. Sungguh inilah yang Allah berikan kepada kita. Di dalam kebenaran melalui iman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu Saudaraku, jika ada di antara Bapak Ibu Saudara ada yang kurang sehat tubuhmu, terimalah firman iman. Alkitab mengatakan Tuhan kita Yesus Kristus telah menanggung segala sakit dan penyakit kita. Terima firman itu di hatimu dan akui dengan mulutmu. Kita bersatu dalam doa, maka Allah menjamah saudara-saudara akan mengalami kesembuhan itu. Taruh tanganmu di bagian yang sakit, mari kita bersatu dalam doa dan menerima berkat dari Allah. Bapa di surga, terima kasih untuk kehebatan karyamu yang luar biasa. Engkau tahu manusia tidak sanggup benar dengan dirinya. Tapi engkau memberikan olehnya, engkau memberikan kebenaran itu. Kebenaran yang sudah jadi. Yang berasal dari dirimu, kebenaranmu. Yang kau berikan kepada kami di dalam Kristus. Melalui iman, melalui percaya dan penerimaan firman-Mu dalam hati. Terima kasih Bapa. Hari ini engkau melihat anak-anak-Mu yang taruh tangan di bagian yang sakit. Ketika firman-Mu ada di hati mereka. Mereka mengakui dengan mulut mereka. Maka kesembuhan menjadi milik mereka. Dan olehnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku perintahkan semua sakit penyakit. Semua virus yang menyebabkan sakit penyakit. Dan roh-roh yang menyebabkan sakit penyakit dan kelemahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggalkan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kesembuhan-Mu. Jadilah sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, ulurkan tangan-Mu dan berkati teguhkan berkat-Mu atas kami. Para kekasih Kristus, arahkan hatimu dan terimalah berkat. Turunlah segala berkat yang sempurna dari Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan kekal bersama dengan Roh-Nya yang kudus. Turun memenuhi roh, jiwa dan tubuhmu. Sungguh rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, pikiranmu diperbaharui. Tubuhmu disehatkan. Rumah tanggamu diberkati dengan damai sejahtera dan keharmonisan. Pekerjaanmu dimaksimalkan, dilipat gandakan. Studimu diberkati. Kemanapun kau melangkah, engkau adalah saksi kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan, tetap pegang teguh akan firman iman ini. Kebenaran melalui iman ini.
saudara akan mengalami dan melihat betapa dahsyatnya apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.